Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kerajaan Antikris. Minggu kemarin bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Pertama-tama kita akan memahami tentang Antikris atau Mesias. Kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Terima kasih. Tadi Rasul Yohanes mengatakan banyak antikristus. Ya, setiap zaman, setiap abad, bahkan setiap dekade itu selalu muncul antikristus. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi pada akhir zaman nanti, pada puncaknya akan muncul, kalau tadi yang banyak itu antikristus hanya huruf kecil. Tetapi nanti pada akhir zaman itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi, ya, seorang antikristus akan datang. Jadi satu yang akan muncul pada akhir zaman, yaitu menyebut dirinya Mesias atau menyebut dirinya Kristus yang diurapi. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Pada zaman PL atau Perjanjian Lama itu hampir semua raja, ya, semua kaisar itu mengangkat dirinya sebagai Allah guru besar yang harus disembah. Ya. Kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, ya, tidak menyamai yang maha tinggi. Ya, terima kasih Bapak yang kasih Tuhan. Ya, perlu saudara perhatikan, ya, bahwa Lucifer itu ada 7. Ya, kemudian nabi palsu itu juga ada 7. Ya, di dalam alam roh dimensi yang ke-4. Kemudian antikris itu juga ada 7. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Perlu juga saudara ketahui, ya. Ini pembelajaran dari Dewan Musyawarah Tuhan. Dan tentunya, ya, itu ada buktinya di bumi. Karena segala sesuatu itu ada saksi di surga, ada saksi di bumi, ya.
bahwa dinosaurus ya itu ciptaan Tuhan yang diciptakan 230 juta tahun yang lalu. Kemudian kalau menurut Ayub 38 ayat 7, malaikat alien ya dan rohnya manusia itu diciptakan 90 juta tahun yang lalu. Jadi umur kita yang di predestination itu ya, Roma 8 ayat 29-30 itu sudah berumur bersama-sama dengan Ayub itu 90 juta tahun yang lalu. Kemudian dinosaurus itu musnahnya 66 juta tahun yang lalu. Sedangkan Lucifer ya yang digambarkan dalam Yesaya 14 ayat 12 ini jatuhannya itu 60 ya juta tahun yang lalu. Bapak yang kasih Tuhan ya. Jadi 30 juta telah diciptakan 60 juta tahun yang lalu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian jagat ini rusak tau. Nah, Kejadian pasal 1 itu tata. Bapak yang kasih Tuhan ya ditata dalam waktu 6.000 tahun ya atau 6 hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita baca juga Yeskiel 28. Yeskiel 28 ayat 1 mulai. Ini tentang Raja Tirus. Tetapi di balik Raja Tirus itu dia itu disusupi basa Jawane ya dirasuk oleh Lucifer. Terus mari dibaca. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Ya, Raja Tirus itu mengatakan, aku adalah Allah. Huruf besar. Terus. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu, karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuh, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikahmu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 11 sampai 11. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas, dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan daganganmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.
Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dikatakan dalam Yesaya 14 maupun Yeskiel 28 itu bicara tentang kejatuhannya Lucifer. Di mana pada saat kejatuhannya Lucifer itu dia menyeret sepertiga bintang di langit. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama. Ya, sudah sejak zaman purba, sejak kejatuhannya, dia tuh menganggap dirinya itu Allah. Dan dia sangat ingin terobsesi untuk menjadi Allah. Menjadi yang maha tinggi. Minta disembah sebagai Allah. Dan itu nanti akan terjadi pada akhir zaman. Sesuai dengan nubuatan dalam suratan Tesalonika. Bapak yang kasih Tuhan, kalau dalam PB, ya, iblis atau Satan, atau Lucifer, ya, itu merasuk di dalam dirinya para raja-raja. Sehingga raja-raja itu mengangkat dirinya itu Allah. Karena kan memang namanya raja, ya dia paling berkuasa senegaranya atau sekerajaannya. Dia paling pinter, dia paling kaya, paling mulia. Pendek kata, ya, semua yang ada di dunia ini namanya raja atau kaisar, ya dia yang pertama-tama. Karena begitu keadaannya, dia mengangkat dirinya itu Allah. Itu zaman PL, Bapak yang kasih Tuhan. Entahkah itu apa namanya Nimrod ataupun Firaun, ya, dan raja-raja pada zaman purba, zaman PL itu rata-rata demikian. Kemudian pada zaman perjanjian baru, Bapak yang kasih Tuhan, ya, tadi dikatakan, katanya Rasul Yohanes, ya, banyak antikris muncul pada zaman gereja perdana. 1 Masehi, Bapak yang kasih Tuhan. Dan terus itu nanti sampai akhir zaman akan terus muncul antikris-antikris atau mesias-mesias. Ya. Dan puncaknya pada zaman kita ini, Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti akan terwujud yang satu antikris yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes. Kita baca Injil Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan, dan tanda hancurnya bait suci. Ya, yang kedua, yang terjadi pada 70 Masehi. Ya, tanda-tandanya itu banyak orang memakai namanya Tuhan. Ya, kemudian dan berkata, akulah Mesias. Ya, Mesias huruf besar. Bapak yang kasih Tuhan, mengaku diri bahwa dia itu yang diurapi. Ya, Mesias. Kita baca 23-24 dari Matius 24 tadi. Ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi menjelang akhir zaman, Bapak yang kasih Tuhan, ya, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu akan muncul menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan dalam ayat 27, saya bacakan, ya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Bapak yang kasih Tuhan, ini ayat 26. Mesias itu ada di padang gurun. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Mesiasnya itu orang padang gurun. Ya.
Jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ya ada di dalam bilik. Ya, jangan kamu percaya. Ya, dia sedang meditasi umpamanya. Ya. Kemudian ayat 27 katakan, sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi bukan begitu cara kedatangan Tuhan. Ya, bukan ada di padang gurun, bukan orang padang gurun, juga bukan orang yang di bilik yang sedang bermeditasi kah atau apakah? Bapak yang kasih Tuhan. Tapi seperti kilat memancar dari timur ke barat, dan sekarang itu barat itu sedang banyak masalah. Tentunya itu tidak lepas dari rencana Tuhan yang sedang dikerjakan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, karena tidak ada perkara sebesar itu yang luput dari rancangan Tuhan. Sedangkan selembar rambut jatuh dari kepala kita, itu semuanya seizin Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Cuma kita belum tahu, ya kita berdoa ya supaya semuanya sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, tentang keadaan yang di barat atau yang di Amerika Serikat itu, Bapak yang kasih Tuhan, begitu dahsyat dan itu hebat ya. Tapi kita percaya Tuhan punya rancangan yang sangat sempurna ya untuk kita semuanya. Tadi sudah saya sampaikan ya, sesuai dengan Ayub 38 ayat 7, bahwa dino itu dicipta 230 juta tahun yang lalu, kemudian musnahnya setelah dinosaurus itu hidup selama 165 juta tahun. Bapak yang kasih Tuhan, ya tahun ya 66 juta tahun yang lalu musnah oleh asteroid atau meteor Chicxulub ya, Chicxulub yang berpusat di semenanjung Yucatan di Meksiko, sehingga terbentuk kawah yang berdiameter ya 150 km ya, kawah khas asteroid Chicxulub yang memusnahkan dinosaurus itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sedangkan tadi sudah saya sebutkan ya, malaikat, alien dan roh manusia itu dicipta 90 juta tahun yang lalu, kemudian Lucifer itu jatuh dan menyeret sepertiga malaikat, ya, itu 60 juta tahun yang lalu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 kita baca. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Terima kasih. Wahyu pasal 12 itu merupakan kumpulan nubuat. Ya, kumpulan nubuat dari sejak 60 juta tahun yang lalu. Sejak Lucifer jatuh, ya, menyeret sepertiga bintang di langit atau menyeret sepertiga malaikat. Bapak yang kasih Tuhan, sampai kepada zaman pengungsian. Jadi Wahyu 12 ini full misteri, penuh rahasia. Bapak yang kasih Tuhan, merupakan kumpulan nubuat dari sejak jatuhnya Lucifer yang menyeret sepertiga malaikat. Bapak yang kasih Tuhan, menjadi makanya ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh-roh jahat. Bapak yang kasih Tuhan, setan-setan itu sangat banyak sekali, paling tidak sejak kejatuhan 60 juta tahun yang lalu itu sepertiganya. Namun demikian, Bapak yang kasih Tuhan, para bopo itu mengatakan, ya, setiap saat, setiap hari itu masih banyak malaikat yang jatuh. Kalau sekarang tidak tahu ya, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi ketika para malaikat 7 penguasa, ya, Mikael, Bapak Jibril itu melayani kita,
Bapak yang Tuhan, itu masih banyak malaikat yang jatuh, sehingga malaikat itu begitu galak, ya. Katakan dia, kalau kamu tidak taat, ya, itu nanti menjadi sebab kita ini atau saya ini menjadi setan. Nanti kalau sudah menjadi setan, bukan membantu kamu, ya, tapi menghambat, mengacaukan, dan menggoda kamu. Sebab itu malaikat itu begitu tegas, begitu galak, Bapak yang Tuhan. Karena apa? Sedikit salah, dia menjadi setan. Bapak yang Tuhan. Ini kesaksian. Kita percaya, monggo percaya, tidak percaya, tidak dipaksa. Ya. Jadi, Wahyu pasal 12 itu merupakan kumpulan nubuat dari 60 juta tahun yang lalu sampai nanti kita masuk pengungsian. Ya. Secara khusus dikatakan Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan di bawahnya seterusnya. Bapak yang ngasih Tuhan, Yesaya 14 ayat 12 ya, itu dikatakan bahwa Lucifer itu dipecahkan, jatuh ke bumi, dan mengalahkan bangsa-bangsa, sehingga tunduk kepadanya. Sehingga bangsa-bangsa itu tunduk, karena begitu jatuh dia dilempar ke bumi. Dan bangsa-bangsa itu tunduk. Bahkan di dalam Yeskiel 28 tadi dikatakan, manusia yang mengenal Lucifer itu kaget. Berarti pada waktu itu manusia itu juga sakti, ya. Dia bisa mengenal, ya, alam dimensi lain. Mengenal yang mengenal engkau, kata Tuhan, yang mengenal Lucifer. Karena memang disembah, ya. Itu kaget, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian dikatakan bahwa bumi beserta seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Mari kita baca. Satu Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Itulah sebabnya, ya, tidak usah dibaca, ini sudah sering dibaca, ya. Matius 4 ayat 8 sampai 9, Lukas 4 ayat 6 sampai 13, iblis itu berkuasa, ya, atas semua kerajaan di bumi dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemegahannya, dengan segala, ya, kediasatannya yang pada saat itu ditawarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus, ya, setelah dibaptis, kemudian dipenuhkan Roh Kudus membawa Tuhan ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis tentang kenikmatan daging, rasa, dan harta. Tawarkan seluruh dunia itu dalam sekejap tampak semuanya. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya kelihatan. Dan itu ditawarkan pada Tuhan, ya, untuk diberikan dengan syarat menyembah iblis. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, ya, iblis itu berkuasa dan berada di balik kerajaan-kerajaan dunia. Kita baca Daniel pasal 10. Kita baca mulai ayat 1. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, satu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu, aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Tidak berurap itu artinya dia tidak pakai minyak wangi sebagai pejabat, ya, sebagai orang besar. Terus, pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yaitu sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat,
Tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ya, berhenti dulu sebentar. Ya, permata Tarsis itu sama dengan beril. Ya, beril itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru. Ya, beril dengan nama lain, kalau dia berwarna hijau itu namanya zamrud. Kalau berwarna biru itu namanya aquamarin. Kalau berwarna merah itu morganit, ya. Kalau berwarna kuning itu heliodor, gosenit, tidak berwarna, beril merah, dan posataite merah muda, merah lebih tua lagi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Beril itu bermanfaat, ya. Mengusir setan, meningkatkan kebahagiaan dan cinta dalam pernikahan, meningkatkan ketulusan, menyembuhkan kemalasan, melindungi pelancong dari bahaya, ya, dan menjaga keremajaan. Bapak yang kasih Tuhan, permata-permata itu kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 28 ayat 10 sampai 31. Ya, permata-permata itu ada di pundaknya imam besar. Kemudian ada pada tapal dada 12 permata. Kemudian di dalam tapal dada itu ada urim dan tumim. Ya. Kemudian dalam Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 21 itu juga ada 12 batu permata ya pada Yerusalem tersebut. Bapak Ibu ngasih Tuhan, karena memang batu permata itu diciptakan oleh Tuhan. Semua yang diciptakan Tuhan itu tentu bermanfaat. Ya, batu permatanya Ruben tentunya berkat untuk Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, sampai yang terakhir Benyamin. Kalau mereka itu dipercaya satu batu permata, tentunya menjadi berkat untuk mereka sesuai dengan keputusan Tuhan menaruh mereka di tapal dadanya imam besar Harun pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kita kembali kepada kitab Nabi Daniel pasal 10, kemudian diteruskan ayat 7. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Ya, jadi waktu Daniel itu melihat penglihatan, ya, mereka itu tidak melihat, ya, tetapi mengalami ketakutan yang besar, timpa ketakutan yang besar, sehingga semuanya lari, tinggal Daniel sendirian. Terus, demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ya, ketika melihat penglihatan itu, dikatakan dia menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padanya. Ayat 9. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku terlungkup dengan mukaku ke tanah. Ya, Daniel ini, ya, dikatakan ketika dia mendengarkan yang datang tadi, ya, kemudian dia tuh jatuh pingsan, terkelungkup dengan mukanya ke tanah, padahal dia sendirian. Kan semuanya sudah pada lari. Terus, Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya, menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. ya, jadi tadi kan sudah pemerintahannya Kores. Jadi itu kan Medi Parsi. Nah, tetapi di balik Medi Parsi itu ada
yang berperang melawan Bopo Jibril dan kemudian berperang dengan Bopo Mikael. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Bopo Mikael tinggal untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Terus ayat yang ke-14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakan hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku? Nah, ini waktu Daniel itu menerima penglihatan untuk Israel, bagaimana kondisinya Israel pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, penguasa kerajaan Persia diurusi sama Bopo Mikael. Kemudian Gabriel, ya pembawa berita itu datang memberitahu Daniel. Padahal waktu itu dikatakan, ya, bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku? Lo bisa bayangkan ini kondisi seperti apa? Tadi kan pingsan, tertelungkup, ditinggal sama orang banyak karena memang belum mudeng. Bapak yang kasih Tuhan, ya, gak PM, ya. Bapak yang kasih Tuhan, nah, Daniel mengatakan, jadi yang berbicara ini, ya, kan tidak dijelaskan panjang lebar, tapi Daniel berkata, ya, bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku? Bapak Ibu Tuhan, tolong dibaca bahasa Inggrisnya, Pak Rudi, ayat di sini. Yang terakhir aja, neither is there breath left in me. ya itu napas, ya tidak ada napas lagi pada Daniel itu waktu dia menerima pewahyuan tentang akhir zaman apa yang terjadi atas Israel. Ya, dilanjutkan ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Ya, jadi setelah dia memberitahukan berita untuk Daniel, ya nanti akan balik lagi untuk berhadapan dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah itu selesai, ya maka pemimpin orang Yunani akan datang, ya karena memang 4 binatang itu kan Babel, Medi Parsi, Yunani, Romawi. Romawi itu sudah masuk PB, Bapak yang kasih Tuhan Kaisar Agustus itu, ya. Nah, zamannya Babel kan sudah selesai. Tadi kan tahun ketiga pemerintahan Kores, itu Medi Parsi. Nah, nanti setelah Medi Parsi itu Yunani. Setelah Yunani, Romawi. Bapak yang Tuhan itu binatang 4 yang muncul dalam kitab Nabi Daniel dan yang muncul di dalam Wahyu pasal 13. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, di balik kerajaan-kerajaan itu, ya, mereka itu berperang melawan para pemimpin malaikat, yaitu Bopo Mikael dan Bopo Jibril. Bapak yang itu kan alam dunia roh, alam peperangan. Kalau peperangan betulan kan ya Kores, ya, dengan kerajaan-kerajaan, atau mungkin Alexander the Great, ya, dengan kerajaan-kerajaan. Tapi itu yang berperang tuh Bopo Mikael dan Bopo Jibril. Berarti itu di balik alam manusia. Nah, di balik kerajaan-kerajaan besar itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya,
itu bertahta, ya. Lucifer serta seluruh hierarkinya. Pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara yang ditulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian dalam Efesus pasal 2 ayat 2 dan 7 disebutkan, tidak usah dibaca ya, adanya kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa itu berarti kerajaan di langit, ya, yaitu roh jahat yang sekarang ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi roh-roh jahat itu merasuk bekerja melalui orang-orang durhaka. Kalau kita membaca Injil ya, ada yang dirasuk 7 roh jahat, ada yang satu orang itu dirasuk sepasukan sehingga namanya itu legion. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, itu bekerja di dalam orang-orang durhaka. Kita dulu juga demikian. Sebelum kita masuk di dalam jalan kebenaran dan hidup percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita ini menjadi ajang dari bait, ya, menjadi baitnya roh jahat. Sekarang menjadi baitnya Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, itu yang bekerja itu roh-roh jahat di udara, kerajaan angkasa, tidak bisa dilihat kecuali kita koncondrio kita sudah efektif. Itulah sebabnya dulu kalau kita itu mau ngerogoh sukmo atau mau pergi atau mau kembar jiwa, nomor 1 ya minta ampun, kemudian kita bikin perlindungan dengan radius berapa meter, kemudian kunci untuk pergi itu dibaca, kemudian Bapak Mas Tuhan sebelumnya poncondrio itu dibuka sehingga kita dalam bepergian itu bisa melihat segala sesuatu dari dimensi lain. Bapak yang kasih Tuhan. Kiranya hal ini juga terjadi pada kita pada hari-hari akhir ini. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat PM dan kita sedang urapan Roh Kudus, sudah boleh melakukan aktivitas-aktivitas hikmat ma'rifat, ya. Bapak yang kasih Tuhan. Kiranya saudara kita semuanya diberkati oleh Tuhan, ya. Kemudian di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13, hierarki kerajaan iblis itu yang pertama itu ya iblis, Satan atau Lucifer, ya. Pemerintah, kemudian penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Jadi ada sap-sapannya. Dari sepertiga malaikat yang jatuh itu, mereka itu punya derajat atau hierarki. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita langsung kepada zaman gereja. Ya. KPR 11 ayat 26. Dibaca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi Kristen perdana itu dideklarasikan di Antioquia, ya. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian ini kan sesudah KPR, ya, pasal 1 dan 2 setelah Pentakosta, di mana Rasul Petrus, ya, dia pergi ke Roma, ya, mendirikan jemaat di Roma, ya, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, ya. Kita baca Injil Matius pasal 16. Kita baca ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jadi Petrus itu karena pengakuannya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah, ya, bahwa gurunya itu adalah Tuhan, bahwa gurunya itu Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dan itu juga nanti yang menjadi dan ada di dalam khotbahnya Rasul Petrus di dalam KPR 2 ayat 33-36. Dia menegaskan bahwa semua orang Israel itu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu
dia adalah Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu sudah diketahui oleh Rasul Petrus ketika masih di dalam Matius pasal 16. Kemudian Tuhan mengatakan, ayat 17 saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Rasul Petrus itu dibisikin sama Bapa di surga. Atau mungkin dia diperciptakan bersama-sama dengan Ayub, kemudian selama jutaan tahun sudah diajar oleh Bapa di surga. Karena semua orang yang diajar oleh Bapa itu akan datang kepada Tuhan Yesus. Injil Yohanes mengatakan demikian. Berarti kalau dia belum datang kepada Tuhan Yesus, mungkin menunggu gilirannya. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kita baca juga Injil Yohanes pasal 21. Ayat 15 mulai. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pulang kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, ini sama dengan penyangkalannya Petrus ya, yang menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia ditanyakan, apakah betul mengasihi aku? Apakah engkau percaya? Kalau sekarang begitu ya, kepada murid-muridnya Tuhan, kepada hierarki itu ditanyakan, hei kau ya, murid angkatan pertama dari LPBKWI, engkau angkatan pertama dari STTBKWI, apakah engkau percaya Wahyu pasal 10? Bapak Ibu kasih Tuhan. Apakah engkau masih percaya dengan Wahyu pasal 10? Apakah engkau masih percaya dengan Wahyu pasal 10? Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah engkau percaya bahwa guru gembalamu itu ya yang berjanji tahun 2006 itu masih bisa pulang? Karena kan sudah bertahun-tahun. Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan di Alkitab, ya Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Kemudian setelah 3 hari. Kemudian Lazarus kan setelah 4 hari. Yang lain-lainnya. Lah ini kok sudah bertahun-tahun. Saya katakan berkali-kali. Bapak yang kasih Tuhan. Kematiannya itu bukan kematian seperti sewajarnya orang. Tetapi melalui suatu perjanjian. Ya, melalui suatu perjanjian. Bapak yang kasih Tuhan. Dan kebangkitannya itu bukan kebangkitan seperti yang ditulis dalam Alkitab. Kebangkitan pada akhir zaman. Tetapi kebangkitan ya kembali sesuai dengan perjanjian. Sehingga ada satu, ya, ada yang kedua, ada yang ketiga. Semuanya itu kebangkitan akhir zaman. Tetapi yang satu itu sesuai dengan perjanjian. Kalau bangkitnya bareng-bareng itu kan tidak usah dijanjikan. Karena Alkitab sudah berjanji. Bahwa pada akhir zaman, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, pada akhir zaman nanti yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Itu kan sudah dijanjikan. Nah, karena dijanjikan secara khusus, Bapak yang kasih Tuhan, maka yang pertama itu ya satu. Baru nanti rombongan yang kedua, rombongan yang triliunan. Untuk mendatangkan orang triliunan kan perlu tempat yang luas. Terima kasih Tuhan. Untuk membangun tenda-tenda sebanyak orang triliunan sekalipun su-suan. Ya. Itu kan diperlukan tempat yang luas. Dan tidak tahu caranya Tuhan mempersiapkan tempat yang luas itu seperti apa. Bapak ingat Tuhan. Jadi
Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan. Dan siapa yang datang itu saya tidak pernah mengatakan siapa. Tetapi paling tidak dia itu adalah orang yang ditaati oleh 7 guru. Kalau saudara bukan 7 guru ya tidak akan taat. Ya. Tidak akan taat. Kalau saudara bukan hierarki 1, 7, 70, 490. Kalau kita tidak termasuk kepada yang 70, ya tidak akan gubris. Kalau kita tidak termasuk pada yang 490, ya kita tidak akan memperhatikan. Kalau kita tidak termasuk pada hierarki yang kedua, yang duduknya di padang gurun, Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak ada masalah, tidak ada urusan dengan Wahyu pasal 10. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi, ya, semua murid LPBKWI yang diajar kitab Wahyu dengan pola tabernakel yang menampilkan 7 guru, yang menampilkan mesabo, meterai, sangkakala dan bokor, Bapak yang kasih Tuhan, itu menantikan Wahyu pasal 10. Bapak yang kasih Tuhan, menantikan Wahyu pasal 10. Tapi kalau sudah meletakkan jabatan, lain masalah. Ya, lain masalahnya. Apalagi yang tidak punya mesabo, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi yang punya mesabo, tentunya, apalagi 4 guru dari Indonesia, itu nanti akan dikendalikan. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kecuali bukan 4 guru dari Indonesia, ya masa bodoh. Dengan malaikat yang muncul dari matahari terbit. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, semuanya itu ada aturannya. Ya, semuanya itu ada aturannya. Sudah percaya, monggo kerso, tidak percaya juga tidak masalah. Tetapi firman Tuhan akan berjalan sesuai dengan yang diputuskan oleh Tuhan. Ya, seperti wakil dari Raja Israel yang diberitakan panen raya, ya, padahal waktu itu sangat paceklik, ya, dia seorang wakil itu katakan nanti akan terjadi murah sekali, baik semua yang dibutuhkan oleh orang Israel. Kemudian kasus 10 orang kusta itu loh, ya, kemudian dia lapor sama raja yang kusta itu. Karena kalau tidak lapor nanti terjadi masalah, dia kena masalah. Tapi orang ini, Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun tingkap langit itu dibuka, tidak mungkin itu terjadi. Nah, kemudian sama raja, sudah kamu jaga pintu gerbang. Semua orang Israel, keluar. Diinjak-injak mati. Injak-injak mati itu artinya Wahyu 11 ayat yang kedua. Bapak yang kasih Tuhan, selamat. Tetapi nasibnya seperti Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kalau orang yang di luar LPBKWI ataupun hierarki, ya masalah. Tapi kalau orang sudah mengikuti MP3, masuk gelombang 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian masuk STTBKWI mengikuti MP3, penataran hikmat marifat, ya, kemana-mana, pembukaan pintu gerbang Papua, NTT dan sebagainya, sampai ke Batam, sampai ke Medan dan lain-lain tempat, kemudian dilahirkan pada tahun 2014 bulan Desember tanggal 31 jam 9 malam 4 menit. Kemudian menyangkali kita patut menangis dengan air mata darah. Ya, kita patut menangis dengan air mata darah, mendoakan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita tidak ngapa-ngapain, kita patut menangis dengan air mata darah. Di lagu itu jatuhnya air matanya ya getih-getih. Saya mikir getih putih sampai keluar dari mata itu artinya piye toh? Ya. Artinya menangis iki nemen banget sampai motor niki loro sampai beleken, ya, keluar banyak keteknya itu, saking lorone, saking sakitnya, Bapak yang kasih Tuhan. Kita wajib berdoa, kita wajib meratap, menangis, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau yang lain-lainnya, ya mereka punya bagian sendiri-sendiri. Kita topang setiap saat dalam doa,
sesuai dengan tugasnya. Tugas di pintu gerbang, di MKB, di meja roti, di bejana pembasuhan, di pintu kemah, di meja roti, di pelita emas, di mesbah dupa. Semuanya lakukan sesuai dengan tugasnya. Nanti ya Keluaran pasal 40 itu kalau sudah dibawa ke kapal nanti akan ditata sama Tuhan. Yang nata itu Tuhan dan para malaikat. Orang nggak bisa ngeyel. Tuhan saya tuh bukan di sini. Saya tuh di belakang tirai sana bablas. Bablas di belakangnya ruang maha suci. Kan Romo dulu sering ngajar gitu. Saya nggak di sini, nggak di sini. Saya tuh paling ujung di belakangnya ruang maha suci. Berarti masuk apa? Halaman. Namanya orang Kemelindi. Tahu saudara Kemelindi? Tahu tanya Lukas Kemelindi ke apa? Ya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, membaca Matius 16 dan Yohanes pasal 21 tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti gereja yang didirikan oleh Rasul Petrus itu adalah gereja yang ada di Roma. Karena dia berkirim surat itu dari Roma, ya, dari Babel. Bentar. Ya, 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anak. Ya, jadi surat Petrus itu ditulisnya di Babylon. Ya. Jadi Rasul Petrus itu sudah mudeng, sudah dong. Kalau jemaat yang digembalakannya di rumah itu nanti itu menjadi Babilonia. Ya. Wahyu pasal 17. Tentu dia itu sudah diberitahu. Bapak yang kasih Tuhan, padahal itu kan wahyunya kepada Rasul Petrus. Ya, maksud saya kepada Rasul Yohanes. Ya. Tahun 90-an sampai abad 1. Sedangkan Rasul Petrus kan meninggal sekitar tahun 60 sekian. Nah, berarti Rasul Petrus itu sudah dikasih tahu. Ya, kamu itu tinggal di Babylon. Jemaatmu itu jemaat Babilonia. Ya, yang nanti akan menjadi seperti Wahyu pasal 17, 18. Sebab itu tentunya Rasul Petrus ini sangat bergumul, sangat berjuang ya untuk jemaatnya yang tinggal di Babylon. Nah, dikatakan Markus yang adalah anaknya. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, Markus ini orang tuanya kaya, sudah saya sering cerita ya, punya rumah besar di Yerusalem, sehingga disebut loteng Yerusalem. Di situ tempatnya berdoa, berdoa, berdoa. Ketika Rasul Petrus itu dibebaskan dari pembunuhan, dia itu datang ke rumahnya Markus ini, yang dikira rohnya yang datang, ya, apa yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca 1 Timotius pasal yang keempat. Ini ayat-ayat yang sudah sering kita baca, tetapi ini akan melengkapi pemahaman kita tentang kerajaan antikris. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Terima kasih. Ya, Rasul Paulus juga mendapatkan pewahyuan-pewahyuan, apalagi ketika dia naik ke surga tingkat ya di sana 4 hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga diberitahu tentang
jemaat Babilonia yang digembalakan, didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Petrus. Ya. Katakan, ya. Ini tentang gereja yang dibangun Rasul Petrus. Tadi sudah kita baca Matius 16 ayat 18 19 ya. Kemudian Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 sampai 3 kali ya Bapak yang kasih Tuhan. Maka Roh Kudus itu menyatakan dengan tegas. Roh Kudus itu tidak usah menyatakan dengan tegas, dia sudah tegas. Tapi untuk menegaskan apa yang dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara dengan sangat tegas bahwa di waktu-waktu yang akan datang, yang terjadi atas gereja pada waktu itu, Bapak yang kasih Tuhan ya, orang akan meninggalkan imannya, mengabdikan diri kepada roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran iblis. Ya. Kemudian dikatakan oleh orang yang munafik memberitakan pengajaran yang dusta, ya, yang di dalam perasaannya itu sudah diselar. Diselar itu dikasih cap, dikasih tanda dengan besi yang dipanaskan. Jadi dikasih tanda selar. Kalau kita dikasih tanda salib, kasih tanda darah Kristus, tetapi ini dikasih tanda selar oleh roh jahat. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dikatakan orang itu akan murtad, ya. Cirinya, Bapak yang kasih Tuhan, nanti akan melarang orang kawin. Padahal kan suratan Timotius itu kan suratan tahbisan. Berarti tahbisan berlaku untuk orang yang menahbiskan diri menjadi imam. Ya, dilarang kawin, tidak boleh menikah. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian tidak boleh makan makanan yang sudah diputuskan Tuhan. Ada aturan ini begini, dan lain sebagainya. Nah, peraturan-peraturan tidak boleh kawin itu dulu pernah ada zamannya Semiramis. Semiramis itu ya yang menjadi istrinya Nimrod, ya. Mana di dalam ibadah itu ada pelacuran bakti. Ya, pelacur-pelacur perempuan maupun pelacur-pelacur laki-laki. Nah, mereka itu tidak boleh menikah. Ya. Ada banyak hal, ya. Kemudian katakan dalam Imamat pasal 21 ayat 5, ya. Dilarang rambut itu dipotong tepinya, kemudian di sini bulat. Ya. Kemudian ada aturan celibat, Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu ditetapkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Di dalam surat tahbisan. Diwaspadai bahwa roh dengan tegas. Ya, mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir. Bukan hari-hari terakhir. Pada waktu-waktu kemudian. Ya, jadi gereja perdana. Kemudian sekian abad kemudian, Bapak ngasih Tuhan, ini muncul. Nah itu yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Sedangkan Rasul Petrus yang mendirikan jemaat di Roma sudah dikasih tahu. Ini nanti akan menjadi Babilonia. Bapak yang kasih Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 13 tadi mengatakan demikian. Jadi orang-orang pada zaman dahulu, para nabi, para rasul itu sudah mendapatkan petunjuk. Sedangkan Daniel saja sudah mendapatkan petunjuk apa yang akan terjadi pada akhir zaman atas orang Israel. Masakan orang-orang PB tidak. Masakan orang yang hidup pada akhir zaman. Yang kita hidup dalam ketetapan masa kita tidak tahu apa-apa. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan memberitahu, tapi kita tidak mau tahu. Ya. Nah, dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3 tadi, Bapak yang kasih Tuhan berarti Lucifer dan Nabi Palsu itu memakai gereja sebagai tahtanya. Memakai gereja sebagai tahtanya. Kita baca Wahyu 16 ayat 10.
Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ya, jadi sudah saya sampaikan 7 cawan atau 7 bokor itu dicurahkan dari padang gurun pengungsian. Ya, 7 meterai itu 6-nya di bumi, yang ke-7 di kapal. Kemudian 7 sangkakala itu ditiup di kapal. Kemudian 7 bokor murka Allah itu dicurahkan dari padang gurun pengungsian. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika ketika orang fasik itu dihukum, kita menonton. Katanya Mazmur 91 mengatakan demikian. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pada saat 7 bokor itu dicurahkan, yang ada di muka bumi itu adalah tahta binatang dan kerajaannya. Ya, katakan kalau di dalam bahasa Inggrisnya, mari Pak Budi dibaca dari ayat 10 bahasa Inggrisnya. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, Ya, the seat of the beast, tahta binatang, and his kingdom, ya, cukup, and his kingdom, ya, kerajaan. Berarti Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu bokor itu dicurahkan, mereka tuh masih ada. Lah, padahal kan 7 meterai sudah dibuka, 7 sangkakala sudah ditiup. Memang meterai ke-7, sangkakala ke-7 dan bokor ke-7 itu nanti berbarengan juga. Di sini sudah dibuka, di sini sudah ditiup, ya. Kemudian barengan dengan bokor ke-7, meterai ke-7 dan sangkakala ke-7 itu nanti akan kembali, ya, dibuka, ditiup dan curahkan, menandai kiamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah masuk pengungsian, tapi mereka itu masih ada, ya, kerajaan, his kingdom, ya. Kemudian tahta binatang, dia punya tahta. Bapak yang kasih Tuhan, yang memberi siapa? Nanti kita baca Wahyu pasal 13. Bapak yang kasih, itu ada di bumi. Berarti ketika semua bencana-bencana itu terjadi, ketika meterai ke-6 itu dibuka, Bapak yang kasih Tuhan, yaitu yang disebut elit global itu masuk bunker, sementara ya umat pilihan masuk kapal. Bapak yang kasih Tuhan, masuk kapal. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Terus. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang yang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar, murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, jadi meterai ketiga itu dibuka oleh, supaya meterai yang ke-6 itu dibuka oleh guru ketiga dari Indonesia. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, pada saat itu, bumi itu sudah setengah ambruk, ya, tapi belum total, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi gunung-gunung itu sudah pindah tempat, pulau-pulau itu sudah berpindah,
bintang-bintang itu berjatuhan karena langitnya digulung. Tempayan-tempayan yang ada di atas langit itu tentunya tercurah, menimbulkan hujan yang lebih daripada zamannya Nuh. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, pada saat itu yang dikatakan elit global itu adalah ya di dalam artikel elit global itu hanya mencakup 1% dari penduduk dunia ini, ya cuma 1% dari penduduk dunia ini, ya mereka itu sudah sejak lama mempersiapkan peristiwa malapetaka Alkitab. Mereka tuh sudah tahu, mereka tuh orang yang pinter, bisa bahasa apapun, bisa membaca kitab-kitab kuno, dan mereka juga membaca Alkitab. Dan mereka mempersiapkan bencana Alkitab itu dengan membangun ya bunker-bunker, katakan Bapak yang kasih Tuhan. Setiap saat ada ya pertemuan elit global. Mereka itu siapa? Mereka itu para raja-raja di bumi. Mereka itu para pembesar-pembesar, para perwira-perwira. Mereka itu orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, dan semua budak. Ya, semua budak serta orang merdeka. Ya, jadi pada intinya mereka itu adalah para pejabat dari New World Order yang nanti punya cita-cita memerintah dengan populasi manusia yang cuma sedikit. Bapak yang kasih Tuhan, ya itulah sebabnya mereka menciptakan senjata-senjata, menciptakan apa namanya virus macam-macam supaya manusia itu musnah. Nanti pada saat New World Order ya, mereka cuma memerintah sedikit orang karena tidak mampu bumi ini ya memberikan makan untuk orang sebanyak itu. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ya nanti ketika Wahyu pasal 6 ayat 12, meter yang ke-6 itu dibuka, saatnya kita tuh masuk kapal, dan mereka masuk bunker. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Katakan, kalau saudara membaca di dalam artikel yang sedang membangun bunker itu, ada Mark Zuckerberg, ya, bacanya gimana ya. Kemudian ada Bill Gates, ada Kim Kardashian, ya. Kemudian ada Tom Cruise, ada Sakwile O'Neil, ya, dan masih banyak lagi. Bapak yang ya. Mereka itu orang yang rela membayar untuk bunker itu harganya 2,1 triliun. Sekarang sudah naik lagi 2,85 triliun, hampir 3 triliun. Mungkin setiap saat menaik. Bapak kasih Tuhan, ya. Ada yang super mewah, ada yang mewah, ada yang setengah mewah, ada yang tidak mewah, ada yang biasa-biasa saja. Bapak yang kasih Tuhan, itu dipersiapkan karena mereka itu ngerti bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti digenapi. Mereka itu orang yang membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasal 22. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi karena tidak tahu karena nasibnya atau karena sudah predestination atau apa ya, Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu ya setengah-setengah. Kemudian mereka tuh mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana-bencana dalam Alkitab itu dengan membangun bunker, dan Alkitab kita sudah menuliskan. Itu sudah ditulis dalam kitab Nabi Yesaya juga ada. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kalau tadi saya katakan ya tentang bahwa zaman gereja ya sifat ya Nabi Paulus itu memakai gereja sebagai tahtanya, dan itu nanti akan berlaku sampai kitab Wahyu pasal 16 ayat 10, tahta binatang ya dan kingdom, his kingdom, kerajaannya itu masih ada. Ketika kita sudah masuk pengungsian, itu kerajaan itu masih ada. Itu yang ditimpa bokor. Bapak yang kasih Tuhan. Berarti mereka itu setelah reda bencana, mereka keluar dari bunkernya, atau mungkin pemerintahannya dari bunker, atau bagaimana. Bapak yang kasih Tuhan ya. Itulah tata dunia baru. Bapak yang kasih Tuhan. Di sana ada tahta binatang, ada kerajaannya.
Ya, ini sedikit pembelajaran dari Dewan Musyawarah Tuhan, tetapi nanti akan semakin dibuka, akan semakin jelas Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat kerajaan antikris atau Mesias palsu sesuai dengan kitab Wahyu. Kita baca Wahyu pasal 13. Kita baca ayat 1. Binatang yang keluar dari dalam laut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ya, binatang-binatang yang empat itu ya serupa tadi ya, katakan seperti macan tutul, seperti beruang, seperti singa, dan kekuatannya itu kekuatan naga. Ya, naga memberikan kekuatannya, memberikan tahtanya, dan memberikan kekuasaannya. Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan binatang tadi yang pertama itu Babel, yang kedua Medi Parsi, yang ketiga Yunani, yang ketiga Romawi. Romawi pagan, seperti yang dilihat oleh Nabi Daniel tadi, Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kemudian dari Romawi itu muncul 10 tanduk, Bapak yang kasih Tuhan. Ini bicara tentang ya kerajaan-kerajaan yang muncul setelah Romawi pagan. Ya, kemudian Romawi moral, kita sebut begitu saja, Romawi moral. Ya. Bapak yang kasih Tuhan, itu muncul 10 kerajaan di Eropa. Ya, itulah sebabnya kerajaan Eropa itu cenderungannya ya dia kepada Romawi moral. Kalau ada pemberontakan ya seperti Inggris itu ya mendirikan seperti tempat kita itu sinode sendiri. Bapak yang kasih Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan ya. Katakan dari 4 binatang tadi, dari yang dikatakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus, Bapak yang kasih Tuhan, maka disitulah tahta binatang itu diberikan oleh naga. Ya, Wahyu 13 ayat yang kedua tadi. Jadi demikian, ya. Suatu negara, suatu kerajaan itu tentu ada wilayahnya atau ada daerahnya. Nah, daerahnya itu di mana? Daerahnya itu ya di Wahyu 13 ayat 1 dan seterusnya itu. Bapak yang kasih Tuhan, saya pernah sampaikan ya. Dari laut ya, dari laut Mediterania. Mediterania itu kan atas ya, kemudian ini masuk ke Eropa. Itu artinya apa? Kalau kita tinggal di Pulau Jawa, ya kalau kita bicara tentang Laut Selatan, maka itu bicara tentang penguasa Laut Selatan. Nah kalau di Laut Mediterania berarti yang menguasai Romawi moral itu ya penguasa Laut Mediterania. Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan penjelasannya itu ya tentunya nanti ya sedikit demi sedikit. Bapak yang kasih Tuhan, ini wilayahnya. Wilayahnya itu lebih tegasnya seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Ya, itu wilayahnya. Suatu negara itu ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Ya. Kemudian Wahyu 13 ayat 11 sudah sering kita baca ya. Seperti anak domba, tapi bicaranya seperti seekor naga. Ya, pemerintahan antikris dan nabi palsu. Ini pemerintahannya, wilayahnya tadi dekat laut Mediterania atau ya dari Babylon. 1 Petrus 5 ayat 13. Nah, pemerintahannya kalau sekarang begitu ya presidennya atau rajanya atau kaisarnya ya. Nah, kalau itu karena mengikuti pengen menjadi Allah, pengen disembah sebagai Allah, tentunya bukan sekedar presiden, bukan sekedar kaisar, tapi Mesias.
dan nabi. Ya, Mesias dan nabi. Bapak yang kasih Tuhan. Karena kan bicara tentang hal yang rohani. Pengennya tuh bukan presiden, bukan apa namanya kaisar, itu banyak sekali. Tetapi pengennya tuh seperti Allah. Yesaya 14, Yeskiel 28 tadi. Disembah sebagai Allah. Kalau Allah kan cuma satu. Bapak yang kasih Tuhan. Mesias itu kan cuma satu. Dia tidak mau Allah huruf kecil. Allah huruf kecil itu artinya berhala. Bapak yang kasih Tuhan. Nah maunya itu Allah huruf besar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Jadi Wahyu 13 ayat 1 dan sampai 10 itu menunjuk pada wilayahnya atau daerahnya. Sedangkan Wahyu pasal 13 ayat 11 dan seterusnya itu menunjuk kepada pemerintahannya. Yaitu Mesias dan Nabi. Ya. Mesias tadi kan di dalam Matius 24, 23, 24 ya. Dia memakai namaku, namanya Tuhan Yesus. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan Wahyu pasal 17 ayat 1 dan seterusnya itu adalah rakyatnya atau warga kerajaan antikris. Ya. Jadi jelas Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 itu daerahnya, di bawahnya itu pemerintahannya yaitu apa namanya? Mesias dan nabi, tapi palsu. Kemudian Wahyu pasal 17 orang yang banyak itu ya yang duduk di atas binatang, kemudian dia apa namanya posisinya tuh ada air yang banyak. Itu menunjuk kepada rakyat. Rakyat dari tahta binatang, rakyat dari apa namanya kerajaan antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan yang nanti pada akhir zaman itu akan ya menyembah yang muncul pada 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Duduk di bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Saya pernah sampaikan ya, apa namanya, ruang mahasiswa itu sudah diketemukan tahun 2013. Yang menemukan siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Yang membuka selubungnya itu. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau Tuhan membuka selubung itu tahu-tahu manusia bisa lihat. Demikian juga nanti dengan gereja kita dan CPFC. Kalau Tuhan sudah membuka selubungnya, tahu-tahu ada. Bapak yang kasih Tuhan. Tahun 2013 itu waktu kita habis konferensi, kita masuk karantina 2 tahun. Bapak yang kasih Tuhan. Itu dimunculkan oleh Tuhan. Dan tentunya ya hierarki itu juga sudah dong tentang itu. Tetapi kan di-delete. Ya, dari ruang masuci nanti akan kesambung dengan bangunan yang ada di depannya. Halaman yang diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak. Itu nanti akan tersambung. Tapi kondisinya akan damai-damai saja. Saya sampaikan seperti bapak dengan anak. Ya, seperti bapak dengan anak. Bapak yang bersetuhan. Akan damai-damai saja. Tidak seperti yang dikhawatirkan kita semuanya sekian tahun yang lalu. Tapi akan damai-damai saja. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, hanya nanti saudara mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian kita akan melihat ya rakyat dari kerajaan antikris. Wahyu pasal 17. Namun demikian tentunya belum tuntas ya Mas. Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 9. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya, 7 itu, ya 7 kepala itu menuju pada 7 gunung. Yang di atasnya Babel itu dibangun. Yang di atasnya gerejanya Rasul Petrus itu dibangun. Ya. Dalam artikel ya itu disebut 7 kepala itu sama dengan 7 gunung. Itu 7 bukit Roma. Ya. Ada Esquilin, Palatin, ya, kemudian Aventin, Capitolin, ya, Quirinal,
kriminale dan kalian Bapak yang Tuhan itu banyak ya artikel-artikel banyak sekali Bapak yang Tuhan. Orang-orang ya pada tahun Martin Luther itu ya protes, mereka tuh sudah tahu banyak tentang gerejanya Rasul Petrus. Bapak yang kasih Tuhan sudah tahu banyak ya, itu sebabnya ya Martin Luther itu memprotes, tahu semua rahasia yang di sana. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita ya tahunya sedikit-sedikit, kecuali kita bisa ngerogosok ke sana, masuk ke pelatarannya, masuk ke ruang sucinya, masuk ke ruang maha sucinya yang paling dalam. Bapak yang kasih Tuhan, tapi mungkin kita dibawa ke sana tapi didelet ya, karena waktunya belum tepat. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian kita baca ayat 10 sampai 11. Maksud saya Wahyu 17 ayat 10 dan 11. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ya, terima kasih. Jadi 7 raja itu merupakan sejarah kerajaan-kerajaan di mana di zaman dulu ya, Lucifer dan seluruh hierarkinya, pemerintah, penguasa, penguasa rakyat itu ada di balik kerajaan-kerajaan tadi. Seperti tadi, kerajaan Persia, kerajaan Yunani, Bapak yang Tuhan. Nah 7 kerajaan, bahkan 8 itu ya, itu dimulai dari Mesir. Mesir itu kan mengangkat diri Firaun disembah sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Kemudian Asyur ya, yang menghancurkan kerajaan utara atau Israel. Kemudian Babel, jelas ya, Nebukadnezar itu kan minta disembah ya sebagai Allah, yang sampai akhirnya Sadrah, Mesah, Abednego itu dibakar, tetapi tetap hidup. Bapak yang Tuhan. Kemudian Medi Parsi, demikian juga itu kerajaan-kerajaan Vagan atau kerajaan-kerajaan penyembah berhala. Kemudian Yunani, Bapak yang Tuhan, jelas itu kerajaan-kerajaan penyembah dewa-dewa ya. Kemudian Roma Pagan, Roma moral, kemudian New World Order ya, New World Order NWO. Itu kerajaan yang paling terakhir ya, yang mana elit globalnya itu pada saat meterai ke-6 dibuka, mereka masuk ke dalam bunkernya. Yang dimaksud dengan elit global tadi sudah kita baca, itu adalah raja-raja di bumi, para pembesar-pembesar, para perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak mereka itu artinya mungkin staf atau karyawan ya, atau mungkin ya, yang membantu rumah tangga mereka. Kemudian orang-orang merdeka yang mampu membeli bunker ya, disebut bunker kiamat ya. Kalau kita membaca artikel itu carinya bunker kiamat ya. Tempat perlindungan mengatasi kecemasan dari realitas akibat nuklir. Ya, jadi takut nuklir, takut nanti bencana-bencana Alkitab ya. Harganya tadi sudah saya katakan setara dengan 2,1 triliun dan terus meningkat sampai 2,9 triliun. Mungkin menaik lagi sehingga yang masuk di sana itu raja-raja ya, perwira-perwira, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, ya, orang-orang berkuasa. Bapak yang kasih Tuhan, pendek kata orang-orang New World Order, ya, kata dunia baru. Bunker yang terbesar itu, ya, ini kalau di Alkitab ditulis berarti di bumi itu harus ada saksinya. Oh ya benar, memang begitu. Bunker terbesar itu 3/4 ya Manhattan itu besarnya, luasnya, ya. Perusahaannya Pipos Oil ya. Kemudian itu terdiri dari 575 bunker ya. Terletak di South Dakota. Bunker itu ya tinggal di alamat yang fiktif. Jadi alamatnya itu disembunyikan. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian
tahap akhir dari kerajaan antikris. Ya, kerajaan antikris dalam kitab Wahyu itu tadi Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu daerahnya, ya pusat pemerintahannya, tempatnya tahta binatang, lah kerajaannya meluas seluruh muka bumi, air yang banyak, ya. Kemudian Wahyu 13 ayat 11 dan seterusnya itu pemerintahannya Mesias dan nabi palsu. Ayat 7 pasal 17 itu rakyatnya, ya, rakyatnya yang nanti pada saat Wahyu pasal 18 ayat 45 itu malaikat Garuda itu akan berseru, ayo keluar. Ya, Babel mau dihancurkan. Wahyu pasal 18 itu merupakan satu deskripsi dari hilangnya langit lama dan bumi lama. Kemudian masuk langit baru, bumi baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai 14. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum memulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, nanti binatang, ya, Scarlet, ya, Wahyu 17 yang ditunggangi oleh perempuan sundal Babel itu satu saat dia akan jemu, perbudak, tunggangi, dimanfaatkan, dibodoh-bodohin. Akhirnya dia meninggalkan, ya, apa namanya, kingdomnya, ya, meninggalkan kerajaannya. Kemudian pada puncaknya kerajaannya itu dibakar, ya. Kemudian dia memilih 10 raja baru. Bapak yang kasih Tuhan, 10 raja baru. Bukan dari apa namanya jemaatnya atau gerejanya Rasul Petrus, bukan. Yang lain, Bapak yang kasih Tuhan. Yang lain, bukan dari apa namanya Babylon, bukan dari gerejanya Rasul Petrus, bukan. Tetapi yang lain, Bapak yang kasih Tuhan, ya, 10 raja itu belum dilantik. Tetapi nanti akan bersama-sama dilantik dengan binatang Scarlet. Dan dia akan memerintah 1 jam. Di bumi, dia memerintah 1 tahun. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, meterai kelima roh di bawah Mezbah itu masa pemerintahan antikris yang dipersingkat oleh Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan pemerintahan 1 jam di neraka. Bapak yang kasih Tuhan, Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia itu nanti akan mengikuti Tuhan. Masuk perang Harmagedon. Karena 10 raja dan binatang itu, ya, memerangi anak domba. Nah, kita sebagai yang mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, kita juga ikut dalam perang Harmagedon itu. Bapak yang kasih Tuhan, perang Harmagedon itu sudah bukan perang nuklir. Bapak yang kasih Tuhan, ya, bukan perang nuklir, tapi itu perang, ya, pada Bogor yang ke-6, ya, Bogor yang ke-6. Bapak yang kasih Tuhan, 10 raja ini merupakan pendukung utama dari antikris yang akan menggenapi 2 Tesalonika 2 ayat 4. Mari kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Di antikris itu akan duduk di bait Allah. Ya, di ruang Maha Kudus yang tersambung dengan halamannya.
dalam kondisi damai dan aman. 1 Tesalonika 5 itu ayat 3. Dalam kondisi damai dan aman. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Dan dia disembah sebagai Allah. Itulah sebabnya 10 pendukung itu ya diperlukan. Bapak yang kasih Tuhan supaya kondisinya damai dan aman. Ya saudara berpikir sendirilah. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca ayat yang ke-12. Dari 2 Tesalonika 2. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, jadi nanti dihukum pada saat Tuhan datang. Ya, oleh api yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus Kristus itu menghukum ya kerajaan antikris ini. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, mana binatang itu sudah dapat gandengan baru 10 raja ya yang membuat kondisinya itu aman. Bait Allah itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang membuat kondisinya itu aman. Bapak yang kasih Tuhan, tadi dikatakan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu seperti apa toh? Kita baca Yohanes 6. Ayat 55 sampai 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, ini ketika Tuhan Yesus berbicara tentang roti hidup. Ya, bicara tentang dagingnya dan darahnya. Nah, orang Israel karena memang matanya sama Tuhan dibikin buta, ya, telinganya dibikin tuli, tidak mudeng maksudnya Alkitab ini. Ya. Sehingga mereka menganggap pengajaran itu keras. Kita baca lebih lanjut. Ayat 60 sampai 66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, pada waktu itu pun, karena pengajaran dari tentang tubuh dan darah Tuhan, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Kemudian Tuhan juga bertanya kepada murid-muridnya yang waktu itu bersungut-sungut. Pengajarannya apa ini? Sedangkan dulu kita menurut perjanjian lama tidak boleh makan darah. Sekarang suruh minum darah. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Katanya tidak boleh membunuh. Nah, sekarang kita suruh makan dagingnya Tuhan. Piye to iki? Bapak mesti Tuhan. Nah, menganggap pengajaran itu keras. Mereka tuh tidak tahu maksudnya itu menunjuk pada nanti akhirnya itu menunjuk pada perjamuan suci. Ya, Bapak ngasih Tuhan. Ayat 64 dikatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi sejak semula itu yang menyerahkan dia itu memang sudah tidak percaya. Sekalipun ada di antara 12 murid tetapi tidak percaya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, karena ketidakpercayaannya itu akhirnya ya rencana yang tidak bagus itu digenapkan oleh dia. Ini tentang Yudas Iskariot. Bapak yang kasih Tuhan. Yang sejak semula itu tidak percaya. Percaya di pintu gerbang. Itu bicara soal iman. Percaya di pintu kemah. Itu bicara soal baptisan Roh Kudus. Percaya di pintu tirai. Itu soal
ya apa namanya perubahan tirai untuk bisa mengintip, untuk bisa melihat hal-hal di balik tirai. Itu bukan untuk iman awal di pintu gerbang, itu bukan untuk iman di pintu apa namanya kemah, tetapi untuk memahami perkara-perkara akhir zaman itu iman di pintu tirai. Bapak Ibu Tuhan. Dan itu cuma jatahnya orang 1 miliar, orang halaman nggak perlu ngerti, ya, nggak usah tahu, ya. Di Kandanono malah nanti menghujat, mati kayak 70, ya, orang di Betsemes itu yang pengen delok, sini apa ya, delok Bapak Ibu Tuhan mati ketika tabut itu baru balik dari Filistin, atau seperti Usa dan Ahio itu, salah satunya mati disambar petir. Karena apa? Memegang tabut. Padahal hukumnya tidak boleh. Sedangkan yang mengusung saja Bani Kehat tidak boleh melihat atau memegang tabut. Yang berhak itu Harun dan anak-anaknya membungkus dengan rapat-rapat berlapis-lapis. Baru setelah semuanya kebungkus, barulah Bani Kehat datang untuk memikul. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi aturan yang ketat. Memang pengajaran kitab Wahyu, pengajaran tabut perjanjian dengan pola tabernakel yang memunculkan 7 guruh, yang memunculkan hierarki, yang 1770, 490, yang dipercaya Mesabo, itu sesuatu yang malati. Malat itu artinya, ya, kalau orang tidak mudeng, terus berlaku seperti orang Betsemes, seperti Usa dan Ahyo, sok-sokan, Bapak Ibu Tuhan, ya dihukum Tuhan. Kalau kita sih, ya orang biasa-biasa, ya, orang yang tidak terpandang, katanya Rasul Paulus, orang yang tidak terhormat, orang yang tidak dihargai, orang yang tidak punya macam-macam. Kan ini kita baca sebagai ayat terakhir. Satu Korintus pasal yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, langsung ayat 25 dan seterusnya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, terima kasih. Kita ini ya sebagai hierarki, tepatnya Ratu Miras Imam, latar belakang kita tuh seperti ini. Kekuatan kita, kebanggaan kita, harta kita itu adalah salib, darah Kristus, tubuh dan darah Tuhan. Kekayaan kita tuh hikmat dan makrifat, Bapak ngasih Tuhan. Jadi kita tidak punya apa-apa, ya. Namun demikian, kalau kita setia mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, Tuhan berkenan mentahbiskan kita sebagai Ratu Miras Imam. Dan Tuhan membuka peluang melalui PM yang nanti jam 1 akan kita mulai lagi, Bapak yang kasih Tuhan, untuk menimbun urapan Roh Kudus sampai kita masuk Wahyu pasal yang ke-5. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan dengan pujian hierarki.